Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu dan saudara sekalian rahimakumullah. Malam hari ini saya akan menyampaikan tema urgensi doa atau keutamaan doa. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang isinya perintah bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam banyak hadis. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, diantaranya pada surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengijabahnya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, hambanya, untuk berdoa kepada Allah, dan Allah memastikan bahwa kalau kita berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengijabah. Yang kedua, kita bisa lihat pada Quran surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhan kalian, tadarru'an, dengan merendahkan diri, wa khufyah, dan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Ya, di situ mu'tadin, ya, orang yang melampaui batas. Kalau saya muhtadin, ya, gitu. Orang yang dapat petunjuk, ya. Jadi beda. Hati-hati nih. Salah dengar, wah ternyata ustadz yang ceramah orang yang melampaui batas, gitu ya. Itu mu'tadin, ya, kalau yang melampaui batas. Kalau muhtadin, yang ceramah ini artinya orang yang dapat petunjuk. Ya, saya dulu pernah dapat undangan Bapak Ibu, ada permintaan tablik akbar. Surat undangan yang ke saya itu tulisannya Ustadz Haji Murtadin. Asli saya tolak, pelecehan gitu ya. Nama bagus diganti Murtadin. Orang Murtadin kan orang yang keluar agama, ya gitu. Nauzubillah, ya, nauzubillah min. Jadi di ayat ini Al-A'raf ayat 55, Allah menyuruh kita berdoa sekaligus menjelaskan adab dalam kita berdoa. Adabnya adalah kita harus merendahkan diri kepada Allah, ya, menunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah, ya, dan dengan suara yang lembut. Gak usah teriak-teriak, ya, kalau berdoa kepada Allah. Yang boleh itu jahar, artinya keluar suaranya terdengar, tapi teriak-teriak yang tidak boleh. Jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk dalam Quran surat Al-Baqarah 186. Ayat 186 ini bahkan berada dalam rangkaian ayat-ayat tentang ketentuan puasa Ramadan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi di situ Allah mengatakan, wahai Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sebutkan saja, jelaskan saja, aku itu sangat dekat. Aku akan mengijabah kalau mereka berdoa. Yang penting mereka patuh kepadaku, beriman kepadaku. Jadi jamaah sekalian, bahkan kata para ulama, ayat tentang doa 186 Al-Baqarah ada di antara ayat-ayat tentang puasa. Itu menunjukkan bahwa di bulan Ramadan, kita yang sedang berpuasa Ramadan ini, jika berdoa pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, masih banyak, ya, ayat-ayat lainnya. Saya sebutkan 3 saja, ya. Al-Mu'min 60, Al-A'raf 55, dan Al-Baqarah 186. Kita masuk sekarang pada poin, apa itu doa? Doa itu adalah permintaan. Permintaan seorang hamba, ya, permintaan kita semua ini sebagai hamba Allah, yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah memberikan kebaikan, ya, mendatangkan kemanfaatan, dan Allah menjauhkan dari kemadaratan atau dari keburukan. Jadi isi doa itu sebetulnya kita minta yang baik dan agar dijauhkan dari yang jelek. Itulah doa, ya. Sehingga ada ulama yang mendefinisikan dengan singkat, doa itu adalah minta hal yang baik dan minta dijauhkan dari yang buruk, gitu. Itu doa, ya. Makanya kalau kita lihat semua doa itu begitu, minta yang bagus, minta dijauhkan dari yang jelek, gitu. Itu makna daripada doa. Poin yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian adalah syarat atau adab dalam kita berdoa agar doa kita diijabah oleh Allah. Tadi kan disebutkan pada Al-Baqarah 186. Doa yang diijabah itu tentu disebutkan secara garis besar beriman kepada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Dan kita coba jabarkan di sini. Paling tidak ada 4 poin syarat atau adab agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas. Ya. Jadi kita berdoa itu harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah ibadah dan ibadah hanya akan diterima jika kita mengerjakannya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudina hunafa. Itu yang pertama. Yang kedua, adab dalam kita berdoa, syarat agar doa kita diijabah oleh Allah, mintalah kita langsung kepada Allah. Kenapa? Allah itu sangat dekat. Bahkan dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah itu dekat dengan kita, bahkan melebihi dekatnya urat nadi dengan diri kita, leher, urat leher. Lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Jadi karena itu, karena Allah sangat dekat dengan kita, maka mintalah, berdoalah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman baheula, ya. Mereka meminta kepada Allah tapi dengan perantara-perantara berhala, ya. Padahal Allah sangat dekat, karena itu mintalah kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga, adab yang ketiga agar doa kita diijabah oleh Allah adalah hendaklah apa yang kita makan itu makanan yang halal, atau makanan atau segala yang kita konsumsi yang masuk ke dalam tubuh kita harus dari usaha yang halal, ya. Jadi jangan sampai ada barang yang haram atau hasil usaha yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa? Maka doa kita tidak akan diijabah kalau ada yang kotor, kalau ada yang haram. Nabi dalam sebuah hadis menceritakan dulu ada orang yang berdoa, orang itu sesungguhnya ada pada situasi mustajab kalau dia berdoa. Kenapa? Dia sedang safar, laki-laki itu. Bahkan kata Nabi bajunya kelihatan lusuh gitu, ya, berdebu gitu, bekas perjalanan jauh. Lalu laki-laki itu berdoa, ya, kepada Allah, bahkan kelihatan secara zahirnya udah khusyuk bener lah doanya. Tapi apa kata Nabi? Sayangnya orang tersebut makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dipakai juga dari yang haram. Bagaimana mungkin kalau semuanya yang haram itu ada pada dirinya dan doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, betapa Allah hanya akan mendengar doa kita, mengijabah doa kita kalau kita bersih dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari makanan, dari minuman, atau dari usaha-usaha yang diharamkan di dalam agama ini, ya. Itu yang ketiga. Poin yang keempat, ya, adab dalam kita berdoa agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah dengan yakin bahwa doa kita akan didengar oleh Allah. Jadi jangan ada keraguan dalam diri kita ketika kita berdoa, jangan-jangan Allah nggak mengabulkan gitu. Rasanya Allah nggak mengabulkan doa saya gitu. Nggak boleh begitu. Barengilah dengan keyakinan bahwa doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanamkan motivasi, ya, yang kuat pada diri kita, keyakinan yang kuat bahwa doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, kata ulama, ya, adab atau syarat agar doa kita diijabah, barengilah dengan tawasul, ya. Jadi doa kalau ingin dikabul, ingin diterima, hendaklah kita juga bertawasul. Tawasul itu ada 3. Yang pertama, tawasul dengan mengucap atau membaca al-asmaul husna, nama-nama Allah yang indah.
Walillahil asmaul husna, Allah itu kan punya nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan asmaul husna. Misalnya apa? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya, itu kita baca tuh. Kan 99, silahkan pilih yang mana. Ya, gitu. Minta rezeki, ya tambah dengan asmaul husna, Ya Razzaq. Minta ilmu, Ya Alim, ya kan? Dan seterusnya kita minta kepada Allah dengan tawasul melalui asmaul husna. Tawasul yang kedua adalah dengan amal soleh. Jadi kita beramal soleh, kita berbuat baik, kita ingin dikabul sedekah. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan sedekah ini sehatkan aku ya Allah, gitu ya. Dengan baca Quran ya Allah, dengan bacaan Al-Quran yang aku baca tadi ya Allah, berikan aku rezeki, jadikan anak-anakku anak yang soleh dan soleha, begitu ya. Ingat Rasulullah menceritakan dulu ada 3 pemuda yang sedang melakukan perjalanan, kemudian mereka istirahat di sebuah gua. Sudah masuk ke dalam gua, tiba-tiba ada batu besar di atas bukit jatuh menggelinding dan persis berhenti tepat di depan mulut gua. Pintu gua itu tertutup dengan batu besar itu, sehingga 3 pemuda tadi terperangkap. Mereka dorong nggak bisa, maka 3 pemuda ini berdoa kepada Allah. Ketika mereka berdoa, mereka menyebutkan kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan. Ya Allah, 3 pemuda itu, dulu aku pernah berbuat ini, jika itu Engkau terima ya Allah, mudahkan untuk aku bisa mendorong batu besar ini. Yang kedua juga begitu, ya Allah, aku dulu melakukan kebaikan ini, ya Allah, aku melakukan kebaikan. Yang ketiga juga begitu. Dan akhirnya mereka bisa mendorong dan kemudian bisa keluar dari gua tersebut. Itulah tawasul dengan amal soleh. Dan yang ketiga, kata ulama, tawasul adalah dengan doanya orang-orang soleh. Jadi kita minta didoain ya sama orang soleh. Ya, di tempat kita kan banyak sekitar kita, jamaah kita nih kan orang-orang soleh semua. Kita minta untuk didoakan. Itu adalah bentuk tawasul. Dulu Rasulullah ketika sahabat Umar akan berangkat umrah, ya, Rasulullah meminta kepada sahabat Umar, mengingatkan kepada sahabat Umar agar Umar tidak melupakan ketika melaksanakan ibadah umrah untuk mendoakan Nabi dan para sahabat yang lain. Jadi itu adab yang dicontohkan oleh Allah, oleh Rasul, bahwa kita juga minta didoakan oleh orang soleh dan orang yang masih hidup, ya, bukan orang yang sudah meninggal. Kalau orang yang sudah meninggal mah kita doain, ya, bukan malah minta didoain, ya, gitu. Jadi ini jamaah sekalian, agar doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan sebuah momentum terbaik bagi kita untuk banyak-banyak kita berdoa. Dan di antara doa yang terbaik diajarkan Rasul adalah kita mohon ampun kepada Allah, mohon ampunan, ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa yang pernah Rasul ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasul, doa apa yang harus aku baca? Apalagi di 10 hari terakhir Ramadan." Nabi mengajarkan doa itu. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Pemberi ampunan. Ya, tuhibbul afwa, Engkau sangat suka untuk memberikan ampunan. Fa'fu anni, fa'fu anna, ya. Ya Allah, ampunilah, maafkanlah segala dosa dan kesalahan. Ya. Mudah-mudahan seluruh doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dosa-dosa kita juga diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.